Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal حي على الفلاح حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa
tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka itu di dalam neraka kekal di dalamnya. Pada ayat ini disebutkan bahwa orang kafir itu terdiri dari dua kalangan. Yang pertama adalah kalangan ahli kitab. Ahli kitab itu orang Yahudi dan orang Nasrani. Pada dasarnya orang ahli kitab ini tidak musyrik. Dia menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Cuma mereka menjadi kafir. Kenapa mereka menjadi kafir? Karena mereka ingin agar Nabi Rasul sesudah Nabi Isa itu dari kalangan mereka. Ternyata Nabi Muhammad yang jadi Rasul, yang orang Arab itu, mereka nggak suka, mereka nggak terima. Itulah akhirnya yang membuat mereka menjadi kafir. Yang kedua, orang kafir itu dari kalangan orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang menuhankan selain Allah, menyembah berhala dan seterusnya. Sekarang disebut orang-orang yang agamanya agama bumi, agama yang dicipta, yang dibikin-bikin oleh manusia, seperti agama Hindu, agama Buddha dan sebagainya. Oleh karenanya kita jangan sampai menjadi seperti orang Yahudi di antaranya. Maka di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana itu orang Yahudi. Karena ayatnya banyak, nggak mungkin kita bahas semuanya. Kita bahas ada tiga. Ada tiga karakter orang Yahudi yang jangan sampai kita miliki. Yang pertama adalah tidak konsekuen. Tidak konsekuen antara pernyataan, sikap, dan tingkah lakunya tidak sejalan, tidak sesuai. Dulu ada orang-orang Yahudi sudah masuk Islam. Tapi ada orang Yahudi yang belum masuk Islam. Orang Yahudi yang belum masuk Islam ini sudah tahu kalau seharusnya berdasarkan Alkitab mereka juga masuk Islam. Tapi mereka tidak mau masuk Islam, atau belum mau masuk Islam. Kenapa? Faktor gengsi. Mestinya kami orang-orang Yahudi yang jadi Rasul, kenapa jadi Muhammad yang jadi Rasul? Itu yang mereka nggak mau. Jadi ada faktor gengsi. Padahal mereka tahu di dalam Alkitab memang sudah dijelaskan. Maka Yahudi yang belum masuk Islam ini menyampaikan pesan kepada temannya, pada keluarganya yang sudah masuk Islam. Apa dia bilang? Tetaplah kamu di dalam Islam, ikutilah Muhammad karena Muhammad itu benar. Ini agak aneh. Dia nyuruh orang tetap dalam Islam, ikuti Muhammad karena Muhammad itu benar, tapi dia sendiri tidak mau masuk Islam. Dia sendiri tidak mau mengikuti perkataan Nabi Muhammad. Itu sesuatu yang aneh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna nasa bil birri
wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Mengapa kamu suruh orang melakukan kebaikan, nyuruh orang tetap dalam Islam, ikuti Nabi Muhammad, itu namanya nyuruh kebaikan. Mengapa kamu suruh orang melakukan kebaikan sementara kamu lupa pada dirimu sendiri? Lah kamu sendiri tidak ikut Muhammad, kamu sendiri gak mau masuk Islam. Itu namanya kamu lupa pada dirimu sendiri. Padahal kamu baca itu Alkitab. Di dalam Alkitab sudah disebutkan demikian. Kamu sudah tahu, sudah baca. Apa kamu tidak berakal? Ini sebuah contoh. Oleh karenanya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak konsekuen. Karena tidak konsekuen itu karakternya orang Yahudi. Yang tidak konsekuen itu bisa jadi seorang bapak kepada anaknya. Anaknya disuruh melakukan kebaikan, tapi bapaknya tidak melakukan kebaikan. Belajar. Begitu kata si bapak, belajar yang rajin. Dia sendiri tidak belajar. Begitu seterusnya. Yang kedua, orang Yahudi itu menganggap malaikat Jibril itu sebagai musuh. Malaikat Jibril sebagai musuh. Dulu ada orang Yahudi bertanya kepada Nabi, nanya sesuatu yang jawabannya hanya bisa disampaikan oleh seorang Nabi. Jadi dia ngetes Nabi Muhammad ini, benar gak nih Muhammad Nabi, Rasul? Kalau benar dia bisa jawab ini. Kalau nggak bisa jawab berarti nggak benar. Ketika dia tanya, misalnya tentang tanda-tanda hari kiamat, apa yang dimakan oleh penghuni surga dan sebagainya, termasuk berita-berita dari langit, maka kata Nabi Muhammad belum dijawab. Pertanyaan ini belum dijawab, tapi kata Nabi Muhammad, aku baru saja dikasih tahu oleh malaikat Jibril tentang jawabannya. Dia nggak lagi bertanya apa jawabannya, nggak nanya begitu. Mendengar nama Jibril, langsung dia mengatakan, Jibril itu musuhnya orang Yahudi. Kenapa malaikat Jibril dibilang musuhnya orang Yahudi? Karena mestinya menurut orang Yahudi, malaikat Jibril itu menurunkan wahyu kepada orang Yahudi, menurunkan Al-Quran itu kepada orang Yahudi, bukan kepada Muhammad. Karena Muhammad nggak layak jadi nabi, nggak layak jadi rasul. Mestinya yang jadi rasul sesudah Nabi Isa itu mereka. Jadi malaikat Jibril ini salah alamat menurunkan wahyu kok kepada Muhammad, bukannya kepada orang Yahudi. Ini membuat orang Yahudi menganggap malaikat Jibril itu adalah musuh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Barang siapa menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Toh ada orang-orang Yahudi menerima Al-Quran sehingga masuk ke dalam Islam. Kamu tahu itu, sudah ada orang Yahudi yang masuk Islam, menerima Al-Quran yang diturunkan ke dalam hati.
dengan izin Allah. Al-Quran itu membenarkan kitab sebelumnya. Nggak ada masalah dengan kitab Taurat, nggak ada masalah dengan kitab Zabur, nggak ada masalah dengan kitab Injil. Al-Quran itu mengakui kitab-kitab itu, membenarkan. Makanya kita pun harus beriman kepada kitab-kitab itu, harus percaya adanya kitab-kitab itu, dan muatan-muatannya sudah tertuang di dalam Al-Quran. Al-Quran itu menjadi petunjuk. Maka kalau kita mau mendapatkan petunjuk, banyak-banyaklah kita berinteraksi kepada Al-Quran. Sering-seringlah kita mempelajari Al-Quran. Niscaya kita dapat petunjuk. Memang Al-Quran itu petunjuk. Serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran itu isinya berita gembira. Siapa yang beriman, beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang berdosa akan dihapus dosanya dengan taubat, dan seterusnya begitu. Oleh karenanya aneh kalau orang Yahudi menjadikan malaikat Jibril sebagai musuh, diposisikan malaikat sebagai musuh. Sedangkan ada pihak lain, yaitu kalangan Syiah. Ada orang Syiah yang sampai mengatakan malaikat Jibril itu salah alamat menurunkan wahyu. Mestinya bukan kepada Nabi Muhammad, tapi kepada Ali bin Abi Thalib. Sampai ada yang ngomong begitu. Itu juga penyimpangan. Kalau orang Yahudi menganggap mestinya malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada mereka, orang Syiah ada yang mengatakan malaikat Jibril itu mestinya menurunkan wahyu kepada Ali, bukan kepada Nabi Muhammad. Ini sesuatu yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita punya sikap seperti orang Yahudi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, yang ketiga, karakter orang Yahudi yang harus kita waspadai. Jangan sampai ada pada diri kita adalah suka menyembunyikan ayat-ayat yang mereka sendiri imani, yang mereka sendiri percayai, yang sendiri mereka anut di dalam Alkitab, itu mereka sembunyikan. Apalagi mereka ini tokoh agama, para pendeta Yahudi, tokoh-tokoh agama yang seharusnya menyampaikan ayat-ayat dalam Alkitab itu apa adanya, tetapi mereka menyembunyikannya. Ayat soal apa yang mereka sebut, yang mereka sembunyikan? Ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sudah ada di dalam
Alkitab, tapi mereka sembunyikan. Mereka tidak mengatakan apa adanya, sehingga mereka ubah itu Taurat yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Ini sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kepentingan apa mereka seperti itu menyembunyikan ayat tentang Muhammad? Karena mereka itu sudah jadi tokoh agama. Sebagai tokoh agama, mereka juga mendapat keuntungan duniawi. Mereka dapat uang, dapat harta dengan sebab jadi tokoh agama. Makanya mereka berpikir baru jadi tokoh agama saja. Kalau di dalam Islam baru jadi ustadz aja itu udah dapat keuntungan duniawi, apalagi kalau jadi nabi. Makanya ada juga orang ngaku-ngaku jadi nabi. Kalau baru jadi tokoh agama saja sudah dapat keuntungan duniawi, apalagi kalau jadi nabi dan rasul. Maka mereka ingin jadi nabi dan rasul. Ternyata Allah menetapkan Nabi Muhammad sebagai rasul. Maka ayat-ayat di dalam Alkitab yang berkaitan dengan Nabi Muhammad mereka sembunyikan, mereka tidak ajarkan. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 174 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan khalilan ulaika ma yaquluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Alkitab, disembunyikan tadi itu dari apa yang ada dalam Alkitab, enggak semuanya disampaikan. Lalu mereka menjualnya dengan harga yang murah, dengan harga yang sedikit untuk kepentingan duniawi. Ayat itu disembunyikan. Mereka itu tidak makan di dalam perut mereka kecuali api. Harta itu nanti jadi api yang ada di dalam perut mereka. Mereka tidak diajak bicara oleh Allah. Pada hari kiamat mereka enggak bicara dengan Allah. Dan mereka tidak dibersihkan, mereka tidak disucikan, sehingga terus dalam keadaan kotor dengan dosa-dosa yang besar itu, sehingga terus-terusan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ini sesuatu yang harus kita perhatikan. Maka kita bersyukur Allah sudah menurunkan Al-Quran kepada kita. Lalu Al-Quran itu harus kita baca dan kita pelajari, kemudian sampaikan lagi kepada orang lain. Jangan disembunyikan. Kalau orang bertanya tentang sesuatu yang ada dalam Al-Quran, suka enggak suka, kita harus sampaikan. Misalnya, Pak, kalau berbohong boleh enggak? Enggak boleh. Kalau berzina boleh enggak? Enggak boleh. Ada enggak ayatnya? Ada ayatnya. Nih ayatnya. Terus kenapa Bapak berbohong? Kenapa Bapak berzina? Akui saja ini dosa saya memang. Saya enggak konsekuen dengan Al-Quran. Jangan kemudian kalau orang misalnya suka berzina itu dilarang enggak Pak? Enggak dilarang. Emang enggak ada dalam Al-Quran? Enggak ada dalam Quran. Itu namanya kepentingan duniawi membuat dia mengatakan enggak ada di dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran sangat jelas mengemukakan soal itu. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua agar kita semakin komitmen kepada Islam, komitmen kepada Al-Quran, sehingga kita terus menyesuaikan diri hidup kita sebagaimana yang sudah dijalankan prinsip-prinsipnya oleh Rasulullah SAW.
قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل الزمان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر